yang dinyatakan sama kita, kita lihat Tritunggal itu sedang bicara monoteisme, bukan banyak Tuhan, Aduh, bukan aduh, aduh. masing-masing hipostasis itu Parah, parah, adalah satu parah. pribadi, bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Bukan masing-masing hipostasis itu adalah satu pribadi, bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Itu masalah besar. Nah, jadi ini tiga pribadi Bapak Ibu sekalian ya. Luar biasa. Bapak punya pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri. Nah, tiga pribadi ini juga bukan ajaran gereja, Bapak Ibu sekalian. Gereja tidak pernah mengajarkan tiga pribadi. Aduh, Nah, aduh, aduh, aduh. tiga pribadi Parah, ini parah, juga parah. bukan ajaran gereja, Bapak Ibu sekalian. Gereja tidak pernah mengajarkan tiga pribadi. Dia mengajarkan tiga hipostasis. Nanti saya bongkar di situ ya. Mengenai apakah Allah itu adalah pribadi. Ya, saya juga mengajarkan begitu. Aduh, aduh, Bapa, aduh, Anak, dan aduh. Roh Kudus adalah pribadi, Bapak Ibu sekalian. Dan itu Alkitab menyatakan itu. Saya pun tidak menyangkali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa sedih, bisa marah. Itu adalah pribadi. Dan itu saya tidak pernah menyangkal. Nah, Luar biasa. jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini ya, saya tidak sedang membahas tidak boleh pribadi. Nah, apakah kedua pernyataan Yonatan Purnomo itu sama? Tentu saja tidak. Keduanya berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Kalau di seminar dia menolak pribadi, konsep tertulian itu salah, una substantia tres persona itu salah, dan dia lebih menyetujui hipostasis. Tetapi pada saat klarifikasinya, dia ternyata mengatakan, oh tidak, saya tidak mengatakan bahwa menolak pribadi dan sebagainya. Jadi dia menyangkali pernyataan yang pertama ketika di seminar. Berarti orang ini sudah bisa nilai dia, orangnya seperti apa ya. Kalau memang pernyataannya di seminar itu salah, atau dia salah bicara atau bagaimana, dia harus mencabut kata-katanya dalam seminar itu. Dia harus minta maaf kepada publik bahwa apa yang dia sampaikan di seminar itu salah. Kalau dia tetap memajang seminarnya itu di YouTube-nya dia, maka dia sedang menjadikan dirinya sendiri itu sebagai orang yang inkonsisten. Karena pernyataan yang pertama menentang pernyataan yang lain, atau pernyataan yang kedua dalam klarifikasi melawan pernyataan yang pertama dalam seminar. Kedua hal itu kontradiksi, tidak bisa diharmoniskan, kecuali salah satu dia nyatakan salah, baru benar adanya. Tapi masalahnya kan dia tidak membuka klarifikasinya itu di depan publik. Dia memprivat YouTube klarifikasinya itu. Ini bukti bahwa Dr. Yonatan Purnomo memang orang yang pengecut ya. Tidak berani melempar batu tapi sembunyi tangan. Itulah orangnya ya. Maka dari klarifikasinya itu kita bisa menyimpulkan tiga hal. Pertama, Dr. Yonatan Purnomo sedang melawan dirinya sendiri. Dia mengkontra dirinya sendiri. Karena pernyataan di seminar itu tidak bersesuaian, tidak seirama dengan klarifikasinya dia. Yang kedua, dia adalah seorang pengecut, karena ketika dia memberikan klarifikasi atas perintah pengurus BMP TKKI, dia tidak mempublik YouTube-nya, tapi memberikan privat. Dia menutup akses publik untuk menonton, dan itu buktikan bahwa dia seorang pengecut. Dan yang ketiga, dia adalah seorang pendusta, karena mengingkari apa yang sudah dia katakan di dalam seminarnya itu. Itulah tiga hal yang bisa kita dapati dari seminar yang dikontraskan dengan klarifikasi yang dia berikan itu. Ya, jadi kalau kita mau melakukan apapun di dalam hidup ini, ada satu prinsip yang harus kita pegang teguh, yaitu kejujuran. Ini suatu hal yang sangat penting, termasuk ketika kita mau berkhotbah, mau menyampaikan firman Tuhan, mau memberikan pengajaran, seminar, dan sebagainya. Tidak boleh dilupakan itu. Aspek kejujuran itu penting. Jujur di dalam menyampaikan teks. Pak Purnomo ini kan menyatakan bahwa teks yang nol kesalahan itu adalah Bizantin katanya ya. Padahal kita tahu bersama di dalam ilmu naskah itu tidak ada salinan yang sempurna, perfect, 100%, tidak ada. Kalau mau cari dimanapun itu tidak ada. Yang sempurna, yang nol kesalahan itu adalah autograf.
ya, tulisan pertama dari para nabi dan rasul itu yang nol kesalahan, karena betul-betul diinspirasikan oleh Allah. Tapi kalau bicara salinan, itu tidak ada benar 100%. Semua tidak luput daripada kesalahan. Nah, dari satu sisi itu aja kita melihat ketidakjujuran daripada Dr. Yonathan Purnomo. Dia tidak jujur menyampaikan teks, ya, menganggap bahwa Bizantin itu tanpa kesalahan dan menuduh yang lain-lain, Sinaiticus, Vatikanus, lembaga-lembaga seperti United Bible Society itu merupakan lembaga yang memproduksi kesalahan-kesalahan. Itu sebuah kekeliruan, bahkan menuduh kodeks seperti Sinaiticus itu mengacu kepada bidat adopsionisme. Ini lagi-lagi sebuah ketidakjujuran akademik, dan itu yang dilakukan oleh Dr. Purnomo. Bukan hanya menyampaikan teks secara jujur, tapi juga mengeksegesisnya secara jujur. Ada langkah-langkah eksegesa yang perlu kita terapkan di dalam teks tersebut, sehingga kita bisa menyampaikan itu secara benar. Nah, ini berat, seorang pengajar ini sangat berat sekali. Tuhan menuntut lebih dia daripada ketimbang jemaat biasa, itu berbeda dengan seorang pengajar. Jadi jujur dalam menyampaikan teks, jujur di dalam menjelaskan teks itu, mengeksposisi teks itu atau mengeksegesis ayatnya, kita juga harus jujur. Kalau kita tidak melakukan hal ini, kita tidak bisa disebut sebagai seorang teolog. Kau tidak pantas menyandang predikat itu. Semua pelayananmu tidak ada gunanya kalau tidak dilandasi dengan kejujuran. Ngomong itu harus seia sekata, seiring, sejalan. Hari ini ngomong A, besok harus konsisten dengan omongan itu. Ya, kalau kita tidak jujur, ya, kita melakukan sebuah dusta, sebuah kebohongan, kita kan sama dengan iblis. Iblis itu apa? Bapak segala dusta. Jangan mengikuti cara-cara iblis, ya. Kita ini anak-anaknya Tuhan, anak Allah. Kita bukan anak setan, anak iblis. Itu suka bohong. Dia dijuluki sebagai bapak segala pendusta. Jadi kita jangan mengikuti jejaknya iblis, jangan mengikuti jejaknya setan, karena kita akan dicap sebagai anak-anak setan. Iblislah bapakmu itu. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang jujur, menyampaikan teks, jujur mengeksposisi, jujur memberikan pengajaran kepada jemaat. Jangan nipu. Waduh, ini jemaat ini orang-orang awam yang tidak ngerti Alkitab. Kasihan mereka, ya. Jadi jangan melakukan trik-trik yang curang di dalam memberikan pengajaran, ya. Sampaikan apa adanya. Apa yang dikatakan teks, sampaikan itu, dan harus menjelaskannya juga secara benar. Ya, kita ini sudah bosan, ya, memberikan tanggapan-tanggapan. Sudah begitu banyak tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh para teolog, oleh para dosen teologi di Indonesia ini. Tapi kelihatannya Pak Dr. Purnomo ini tetap ngotot, ya. Aneh sekali orang ini, tetap keras kepala, ya, bandel gitu, ya. Ya sudah, mending kita nyanyi satu lagu saja, ya, untuk memberikan penggambaran bagaimana seminar yang diberikan oleh Dr. Purnomo dalam BMPTKI, kemudian dia memberikan klarifikasi pasca seminar itu, gambaran apa yang bisa kita dapatkan dari kedua hal itu. Oke, saya sudah menjelaskan tadi di bagian awal itu dengan data-data yang ada, dan saya akan mempersembahkan satu lagu untuk Dr. Purnomo. Oke, daripada kita mau debat-debat ini kayaknya tidak ada gunanya dengan Pak Purnomo ini. Kita mau menyampaikan pendapat kita, itu masuk telinga kiri, keluar di telinga kanannya dia. Ya sudah, kita nyanyi sajalah, ya. Oke? Dengarkan baik-baik. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ulang lagi. Memang lidah tak bertulang,
tak berbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Nah, ini adalah lagu yang pas untuk Dr. Yonatan Purnomo. Silakan Pak Purnomo dengarkan baik-baik lagu ini. Moga-moga sadar setelah mendengarkan lagu ini ya.